Anda mungkin kenal nama Sumitro Jojo Hadikusumo sebagai seorang begawan ekonomi, arsitek Orde Baru, atau ya tentu saja ayah dari Presiden Prabowo Subianto. Tentu, nama yang sangat besar. Tapi, dari serangkaian artikel telaah kata data yang kita bedah kali ini, ternyata ada sisi lain yang jauh lebih kompleks. Di balik citra teknokrat itu ada seorang pemikir dengan gagasan-gagasan yang di masanya dianggap radikal. Bahkan beberapa idenya itu seolah sengaja dikubur puluhan tahun. Betul. Jadi pembahasan mendalam kita kali ini adalah membongkar warisan pemikirannya itu dan mencari tahu apa relevansinya untuk Indonesia hari ini. Yang menarik dari Sumitro itu konsistensinya. Sejak disertasi doktoralnya sampai pidato-pidatonya di masa senja, ada satu benang merah yang sama. Apa itu? Keprihatinan mendalam terhadap ketimpangan struktural dan hasrat untuk memberdayakan kelompok ekonomi lemah. Jadi kita akan fokus pada 3 pilar pemikirannya. Visinya soal industrialisasi, gagasannya soal kekuatan tandingan bagi konglomerat, dan kritiknya yang tajam terhadap sistem yang ia bantu bangun sendiri. Oke, kita mulai dari akarnya. Karena sepertinya untuk memahami pemikiran ekonominya, kita justru harus lihat pengalaman masa remajanya yang sama sekali bukan soal ekonomi. Tepat sekali. Kesadaran ekonominya itu bukan lahir di ruang kuliah di Rotterdam. Tapi waktu dia ikut ayahnya belusukan ke desa-desa di Jawa. Betul. Ayahnya itu kan seorang inspektur di Bank Kredit Rakyat zaman Hindia Belanda. Sumitro muda sering diajak keliling. Dan ini terjadi di tengah depresi besar tahun 1930-an. Wah, kebayang ya. Coba Anda bayangkan, seorang remaja dari keluarga menengah melihat langsung bagaimana petani antri terjerat utang tengkulak hanya untuk bertahan hidup. Pemandangan itu, kemiskinan struktural itu, begitu membekas sampai jadi topik disertasinya bertahun-tahun kemudian. Saya juga baca sesuatu yang cukup mengejutkan. Sebelum jadi begawan ekonomi, ambisinya ternyata bukan di situ ya. Katanya dia lebih tertarik filsafat, sastra. Bahkan nyaris nekat ikut perang. Nah, itu dia. Benar sekali. Di usia 19 tahun, dia terobsesi dengan Perang Saudara Spanyol. Dia coba menerobos perbatasan untuk bergabung dengan Brigade Internasional melawan fasisme Franco. Serius? Iya, tapi ditolak mentah-mentah karena masih di bawah umur. Ini kan menunjukkan ada DNA pemberontak dalam dirinya. Semangat perlawanan inilah yang kemudian ia bawa bukan ke medan perang, tapi ke perdebatan kebijakan ekonomi. Dan semangat perlawanan itu langsung kelihatan ya waktu dia jadi menteri tahun 50-an. Dia menggagas program Benteng. Dari namanya saja sudah terdengar seperti strategi perang. Karena tujuannya memang sangat politis, mendobrak benteng struktur ekonomi kolonial. Waktu itu kan pengusaha pribumi praktis cuma jadi penonton. Ekonomi dikuasai perusahaan Belanda dan kelompok timur asing. Tepat, para pengusaha keturunan Tionghoa dan Arab. Nah, program Benteng ini adalah upaya afirmatif untuk menciptakan kelas pengusaha pribumi yang mandiri. Caranya dengan memberi mereka lisensi impor khusus. Nah, program inilah yang kemudian memicu salah satu perdebatan intelektual paling legendaris dalam sejarah ekonomi kita, industrialisasi versus agraris. Di satu sisi Sumitro, di sisi lain Syafruddin Prawiranegara. Betul, Syafruddin kan Menteri Keuangan waktu itu. Dan argumen Syafruddin itu sangat kuat dan pragmatis. Gimana tuh argumennya? Coba bayangkan, negara baru merdeka, kas negara kosong, SDM terdidik sedikit sekali. Tiba-tiba mau bangun industri berat. Risikonya luar biasa kan? Syafruddin bilang, fokus saja pada kekuatan kita, yaitu pertanian. Ekspor karet, kopra, timah, itu yang sudah jelas menghasilkan devisa. Dia bahkan pakai contoh negara lain kan untuk memperkuat argumennya. Tepat. Dia menunjuk Argentina. Argentina yang terkenal dengan peternakannya, sampai harus mengadakan hari tanpa daging karena sektor pertaniannya hancur akibat industrialisasi yang gagal. Bagi Syafruddin, langkah Sumitro itu ibarat berjudi. Oke, argumen Syafruddin kedengarannya sangat masuk akal ya untuk saat itu. Lalu, apa yang membuat Sumitro begitu ngotot dengan industrialisasi? Apa yang dia lihat? Nah, disinilah visi jangka panjang Sumitro terlihat. Jadi, bagi Sumitro, ini bukan soal memilih pabrik atau sawah. Ini soal memutus rantai ketergantungan kolonial. Maksudnya? Dia melihat struktur ekonomi warisan Belanda itu memposisikan Indonesia secara permanen sebagai pemasok bahan mentah murah, sekaligus pasar bagi produk jadi mereka yang mahal.
Selama kita hanya menjual karet mentah, ya kita akan selamanya jadi kuli dalam ekonomi global. Jadi industrialisasi itu bukan untuk menggantikan pertanian. Persis, tapi untuk melengkapinya. Dia menekankan ini berkali-kali. Pembangunan pabrik semen misalnya akan memicu industri perumahan. Itu butuh genting, kayu, perabotan yang bahan bakunya dari sektor agraris juga. Ada efek berantainya. Tapi yang menarik, puluhan tahun setelah perdebatan sengit itu, Sumitro sendiri sepertinya melakukan refleksi ya. Dan ini menunjukkan kerendahan hati intelektualnya. Menjelang wafatnya Syafruddin, Sumitro menulis pengantar untuk buku lawannya itu. Dia mengakui kalau pandangan Syafruddin dalam polemik itu mengandung banyak kebenaran. Dia mengaku salah. Semacam itu. Dia sendiri akhirnya bilang, mungkin waktu itu semangatnya terlalu menggebu-gebu, ingin semua berubah secepatnya. Sebuah pengakuan yang langka dari seorang tokoh besar. Oke. Perdebatan soal industrialisasi ini menunjukkan visinya. Tapi ada satu gagasan lain dari Sumitro yang jauh lebih radikal, yang bahkan sampai sekarang masih jadi perbincangan. Sebuah gagasan yang di masanya justru ditolak. Anda pasti merujuk pada idenya tentang investment trust untuk koperasi. Ini obsesinya, terutama di era Orde Baru. Konsepnya agak teknis ya. Coba kita sederhanakan deh. Jadi investment trust ini tuh kayak semacam rekening dana bersama gitu ya, untuk semua koperasi di Indonesia. Analogi yang sangat pas. Bayangkan ada sebuah dana raksasa yang dikumpulkan dari penyisihan laba BUMN, sekitar 1–5%. Uangnya bukan untuk proyek pemerintah. Bukan, dana ini dikelola lembaga independen yang profesional. Tujuannya satu, memperkuat modal koperasi dan UKM dari bawah agar mereka bisa ikut memiliki aset-aset strategis nasional. Singkatnya, ini cara menciptakan kekuatan tandingan. Countervailing power. Tepat, agar para konglomerat tidak mendominasi ekonomi sendirian. Tunggu dulu, kalau idenya sebagus itu, kenapa ditolak mentah-mentah? Apalagi ini diusulkan di era 90-an, saat ketimpangan sangat terasa. Konteksnya penting. Ia mengusulkan ini dengan gencar waktu pemerintah mulai melakukan privatisasi BUMN besar-besaran. Sumitro khawatir saham BUMN yang dijual hanya akan jatuh ke tangan kelompok itu-itu juga. Para pemain besar yang sudah ada. Betul. Dia ingin rakyat kecil lewat koperasi bisa ikut membeli dan memiliki saham Semen Gresik atau Indosat misalnya. Lalu siapa yang menolak dan apa alasannya? Waktunya. Cuma itu, belum waktunya. Aneh sekali. Tentu saja Sumitro sangat gusar. Baginya, justru saat itulah waktu yang paling tepat sebelum aset negara berpindah tangan ke segelintir orang. Apa ada agenda tersembunyi di baliknya? Atau mungkin alasan teknis yang valid? Sulit untuk mengatakan dengan pasti, tapi kita bisa berspekulasi. Mungkin ada kekhawatiran teknis soal kesiapan koperasi, tapi yang lebih mungkin adalah adanya resistensi politik. Maksudnya? Gagasan pemberdayaan koperasi secara masif ini bisa dianggap mengancam status quo dan kepentingan kelompok usaha besar yang saat itu sangat dekat dengan kekuasaan. Dan yang membuat ini jadi ironis adalah gagasan yang ditolak di negerinya sendiri, ini justru berhasil diterapkan di negara lain, berkat Sumitro juga. Ini terjadi jauh sebelumnya. Setelah peristiwa PR Permesta, Sumitro kan harus melarikan diri dari rezim Soekarno. Hidup dalam pelarian politik. Nah, dalam masa itulah, dengan nama samaran Abu Bakar, ia jadi penasihat ekonomi untuk berbagai negara, termasuk Malaysia. Dia melihat Malaysia punya masalah ketimpangan yang mirip. Lalu dia menyarankan konsep yang sama. Intinya sama. Dia menyarankan pemerintah Malaysia membentuk korporasi nasional untuk menampung potensi ekonomi kaum bumi putra. Saran itu diterima dan jadi cikal bakal lahirnya Permodalan Nasional Berhad atau PNB. PNB yang sukses luar biasa itu. Persis, PNB ini berhasil meningkatkan kepemilikan saham kaum bumi putra di perusahaan-perusahaan besar Malaysia. Sama persis seperti konsep investment trust yang ia usulkan di Indonesia. Ini kan ironis sekali, idenya sukses besar di Malaysia tapi di negeri sendiri cuma jadi wacana. Sindiran sendiri pernah menyindir soal ini dengan pedas. Ia berkata, entahlah mengapa demikian. Di sini terlalu banyak orang pintar, termasuk yang keminter. Wah, sindiran yang menusuk ya. Sebuah ungkapan frustrasinya. Kini, puluhan tahun kemudian, gagasan itu seolah hidup lagi. Di pemerintahan Presiden Prabowo, pada Februari 2025, diluncurkan Danantara, sebuah super holding BUMN yang katanya terinspirasi dari gagasan Sumitro. Benar, Hashim Jojo Hadikusumo secara eksplisit menyebut itu.
Namun, kita harus jeli melihat perbedaannya. Dan antara ini digagas sebagai super holding, artinya sebuah perusahaan induk raksasa. Mirip Temasek di Singapura ya? Betul. Tujuannya adalah mengelola dividen BUMN untuk mendanai proyek strategis pemerintah, seperti hilirisasi. Jadi ini adalah Gema, tapi dengan melodi yang berbeda. Ide asli Sumitra kan fokusnya pemberdayaan dari bawah, kepemilikan oleh koperasi. Sementara Danantara lebih bersifat top-down untuk mendanai proyek negara. Begitu pula dengan program Koperasi Merah Putih ya? Tepat. Visinya sama-sama ekonomi kerakyatan, tapi instrumen dan pendekatannya tampak berbeda. Ini menunjukkan bagaimana sebuah ide bisa diwariskan dan diadaptasi, tapi kadang esensinya bisa bergeser. Ini membawa kita ke pilar ketiga yang paling paradoksal. Meskipun ia bagian penting dari teknokrat Orde Baru, Sumitra justru dikenal sebagai salah satu kritikus paling tajam dari dalam. Ada kisah legendaris soal cengkeh itu. Kisah itu sangat menggambarkan integritasnya. Tahun 1969, sebagai Menteri Perdagangan, ia dipanggil ke Cendana, tapi bukan oleh Presiden Soeharto. Melainkan oleh Ibu Tien Soeharto. Betul. Permintaannya spesifik, meloloskan pengusaha Sukamdhani Sahid Gito Sarjono sebagai importir tunggal cengkeh. Permintaan dari Ibu Negara, ini tekanan yang luar biasa. Tapi dia menolaknya. Dia menolak. Dia langsung menghadap Presiden Soeharto dan menjelaskan logika ekonominya. Monopoli akan merugikan konsumen, yaitu pabrik rokok kretek yang mayoritas pengusaha kecil dan menengah. Mereka akan dicekik oleh permainan harga. Tepat. Sumitra lebih memilih lelang terbuka. Akhirnya ada dua pemenang, salah satunya Liem Sio Leong. Sumitra secara personal mengaku tidak suka Liem, tapi ia berikan izin karena perusahaannya memenuhi syarat secara profesional. Baginya duopoli jauh lebih baik daripada monopoli. Tindakan spesifik ini sebenarnya melawan sebuah sistem yang lebih besar ya. Tentu, apa yang ia lawan adalah inti dari masalah ekonomi Orde Baru, yang disebut relasi patron-klien dan ekonomi perizinan. Di mana lisensi dan proteksi diberikan berdasarkan kedekatan dengan kekuasaan. Betul, terutama kepada keluarga pejabat dan kroni-kroninya. Dan inilah yang menciptakan ekonomi biaya tinggi, korupsi, dan yang paling parah, mematikan potensi pengusaha kecil yang tidak punya akses. Di sini filosofi Sumitra jadi sangat relevan ya. Tepat, banyak orang berpikir ada pertentangan antara efisiensi dan keadilan. Sumitra membaliknya. Ia berargumen bahwa ekonomi yang paling efisien justru adalah ekonomi yang adil, yang tidak dibebani monopoli dan proteksi yang tidak perlu. Dan dia tidak hanya mengeluh di belakang, dia menyampaikannya secara formal. Berkali-kali, melalui Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISE yang ia dirikan, ia dan rekan-rekannya membuat kajian yang menunjukkan bagaimana proteksi berlebihan melahirkan ekonomi biaya tinggi. Dan laporan itu diserahkan langsung kepada Presiden Soeharto. Lalu bagaimana responsnya? Inilah bagian yang paling getir. Dalam sebuah wawancara di masa tuanya, Sumitra mengungkapkan frustrasinya yang mendalam terhadap Presiden Soeharto. Apa katanya? Ia menggambarkannya dengan sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang sangat mengena. Soeharto itu, katanya, always hear but never listen. Selalu mendengar tapi tidak pernah menyimak. Itu kalimat yang pedas sekali. Terbayang frustrasinya seorang teknokrat yang merasa punya solusi berbasis data, tapi semua itu terbentur pada tembok realitas politik dan kekuasaan saat itu. Jadi, setelah kita membongkar semua ini, apa rangkuman yang bisa kita tawarkan untuk Anda? Sosok Sumitra Djojo Hadikusumo ini ternyata jauh lebih dari sekedar arsitek pembangunan. Dia teknokrat yang punya jiwa. Seorang visioner yang gagasannya harus menunggu puluhan tahun untuk menemukan relevansinya kembali, walau dalam bentuk yang berbeda. Dia membangun institusi-institusi penting yang jadi fondasi, seperti Fakultas Ekonomi UI dan ISI. Tapi pada saat yang sama, ia tak pernah lelah melawan praktek kronisme dan monopoli yang tumbuh subur di dalam sistem yang ia layani. Sebuah paradoks yang sangat menarik. Dia adalah arsitek sekaligus kritikus paling tajam dari bangunan yang ia rancang. Warisannya kalau begitu bukan cuma kebijakan ya, tapi juga sebuah tradisi perdebatan intelektual yang berani. Dan sumber-sumber yang kita bahas ini menunjukkan sebuah pola yang menarik. Gagasan inti Sumitra tentang pemberdayaan ekonomi rakyat dari bawah kini dihidupkan kembali. Namun seperti yang kita diskusikan, seringkali dengan bentuk dan tujuan yang bergeser. Ini menarik. Ini meninggalkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan.
Ketika sebuah gagasan besar diwarisi dan diadaptasi oleh generasi berikutnya, apakah itu merupakan sebuah kemenangan visi atau justru sebuah pengaburan dari esensi perjuangan aslinya?